adalah jika sudah ada keinginan kita untuk sholat, mulai hendak melakukan sholat, maka berwudulah. Nah di sini juga kenapa menggunakan fi'il madhi? Pada qara'ta maksudnya kita sudah ada keinginan, dan memang yang poin utama yang dimaksudkan kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan ini ketika kita membaca Al-Quran, karena yang akan setan ganggu itu bukan keinginan kita untuk baca Quran, tapi membaca Qurannya itu. Nah bisa jadi kita udah ada keinginan, ketika kita baca Quran, setan ganggu, mulai ngantuk, mulai malas misalnya. Nah jadi sebetulnya yang setan ganggu itu ketika kita membaca, mempelajari, itu yang setan ganggu. Oleh karena itu, walaupun maksud di sini itu ketika hendak membaca Al-Quran memohon perlindungan, tapi menggunakan kata masalah engkau. Atau bisa juga ada ulama yang menafsirkan bahwa setelah membaca Al-Quran pun kita minta perlindungan kepada Allah, karena kita sudah belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, sudah dapat petunjuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Nah bisa jadi setan juga mengganggu kita untuk tidak melaksanakan apa yang Al-Quran perintahkan. Maka setelah membaca Al-Quran pun kita minta perlindungan kepada Allah. Nah kenapa dikhususkan dibaca Al-Quran? Pernah nggak Bu temukan di ayat lain yang membahas tentang sholat atau zakat atau puasa, kemudian Allah perintahkan mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan? Enggak Ibu ya? Belum pernah kita temukan ya Bu ya? Tapi kenapa Allah khususkan di membaca Al-Quran mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan? Nah, ada maksudnya di sini. Jadi wa inna ma khassat al-qira'ah bi talabil isti'adah. Kenapa Allah khususkan membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quran? Li'anna Al-Quran masdarul hidayah, karena Al-Quran itu sumbernya hidayah. Di Al-Quran diperintahkan sholat, di Al-Quran dilarang untuk berzina dan sebagainya, maka Al-Quran ini sumber hidayah. Wasyaitan masdarul dhalal, sedangkan setan adalah sumbernya kesesatan. Yang dilakukan setan itu kan menyesatkan manusia ya. Oleh karena itu kalau ada umat Islam atau ada manusia yang membaca Al-Quran, nah ini bertentangan dengan setan. Oleh karena itu setan pasti berusaha untuk mengganggu manusia ini supaya dia tidak dapat hidayah dan dia tersesat. Oleh karena itu Allah khususkan di membaca Al-Quran, Allah sebutkan perintahnya dalam Al-Quran. Nah tapi secara umum jika kita merasa takut diganggu oleh setan, maka berta'awudzulah. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yalzamannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika setan itu menggoda engkau, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Gitu. Jadi secara umum jika kita takut diganggu setan, dan pasti setan akan selalu mengganggu, maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Cuman Allah khususkan penyebutannya, perintahnya dalam Al-Quran ini ketika